kemerdekaan Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah untuk didapatkan. Perang, negosiasi, bahkan gencatan senjata sudah berulang kali dilakukan. Berbagai organisasi dan perkumpulan pun tak terhitung jumlahnya demi mempertahankan tanah air tercinta. Orang asing tanpa belas kasih, orang dalam dengan kemunafikan. Rakyat Indonesia bersatu, berunding, saling memikul satu sama lain, melahirkan jiwa-jiwa dengan semangat yang membara untuk mengibarkan sang saka merah putih. Saksikanlah titik balik perjuangan dan perjalanan para pahlawan untuk menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selamat pagi kawan-kawan seperjuanganku. Terima kasih atas keniatan kawan-kawan semua demi memperjuangkan harga diri negara ini. Izinkan saya untuk membuka sidang pertama RUU PKI ini, di mana kita akan membahas mengenai dasar-dasar untuk negara kita, Indonesia. Bagi hadirin sekalian, dipersilahkan untuk dan dapat mengemukakan pendapat dan usulannya. Baik, terima kasih atas sambutannya. Saya ingin menyatakan terlebih dahulu mengenai pendapat dan usulan yang sudah saya pikirkan dengan matang. Ini adalah poin-poin yang sudah saya rangkum untuk dasar negara Indonesia. Yang pertama, pri kebangsaan. Kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Yang keempat, pri kerakyatan. Dan terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Kita sebagai negara yang terjajah harus menekankan rasa kemanusiaan dan bagaimana pentingnya kebangsaan. Karena dengan kedua hal itu, maka kemerdekaan yang sudah kita perjuangkan dengan sepenuh hati akan membuahkan hasil yang baik. Kawan-kawanku sekalian, izinkan saya menyampaikan apa yang saya pikirkan demi masa depan bangsa dan negara Indonesia ini. Mulai dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Poin-poin yang saya sampaikan tadi, yang saya jelaskan tadi, menjurus kepada konsep integralistik, di mana rakyat kita dari berbagai macam bangsa, kesatuan adalah hal yang sangat penting untuk kita tanamkan. Demi menghindari konflik-konflik ke depannya, maka suatu dasar negara haruslah dapat menyatukan keberagaman yang tak terhingga ini, tanpa menimbulkan suatu permasalahan karena ego dan lain sebagainya. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah menyampaikan aspirasinya. Saya juga ingin menyampaikan apa yang menjadi pikiran saya tentang bagaimana ideologi negara ini ke depannya. Kebangsaan Indonesia, internasional atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa, itulah yang saya inginkan untuk menjadi dasar tanah air kita. 5 sila yang mencerminkan keinginan untuk membentuk negara yang adil, berdaulat, dan berperi kemanusiaan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. And the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kedua, kita membicarakan hal ini terlebih dahulu kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Kita berkunjung ke rumah Bung Karno untuk membahas hal ini.
mungkin merupakan langkah pertama yang tepat. Apakah kita mau langsung berkunjung saja pagi ini? Agaknya yang pas untuk mendatangi mereka, kita juga bisa langsung ke rumah Bung Hatta. Setelah selesai pembicaraan kita dengan Bung Karno, bagaimana pendapat Anda, Bung Wikana? Aku sependapat dengan kalian berdua. Kekuasaan ini harus kita manfaatkan dengan benar. Memang kita mau harus terus-menerus di bawah kendali Jepang. Kita tidak bisa terus-terus karena kita diinjak oleh Jepang. Jadi kita harus cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia segera mungkin. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1946, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Selamat pagi. Selamat. Ada apa berangan kalian datang bertiga pagi-pagi begini? Apakah ada masalah yang terjadi? Maaf mengganggu, Bung. Kami ingin menyampaikan hasil dari putusan rapat yang kami lakukan untuk penyelenggaraan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apakah sudah Bung tahu tentang berita dari Jepang kembali itu? Bung, sebenarnya kami akan berkunjung ke rumah Bung Hatta setelah ini. Tapi berhubung Bung Hatta ternyata juga di sini, biarlah sekalian saja. Tentang berita itu ya? Ya. Kami berdua sudah mengetahuinya. Tapi bukankah kita sudah memutuskan untuk menunggu pembacaan proklamasi tersebut? Kita tetap akan bergerak sesuai dengan instruksi PKKI dan berjaga-jaga. Bagaimanapun Jepang masih berkuasa atas Indonesia secara de facto dan kita tidak bisa bergerak sembarangan. Keselamatan dan keamanan rakyat Indonesia harus tetap terlindungi sampai proklamasi dibicarakan. Tapi itu tidakkah kalian merasa bahwa saatnya setepat jelas saja terjadi pengusahaan kekuasaan di Indonesia sekarang dan PPKI jelas merupakan organisasi terbentuk Jepang. Mau sampai kapan kita harus tunduk dan berlindung kepada Jepang? Kita harus membuatkan diri kepada negara kita dulu. Aku mengerti kenapa kalian berdua, tapi saat ini tidak ada yang akan berubah. Kita akan tetap melaksanakan proklamasi sembari menunggu informasi. Biarlah Hatta dan golongan tua yang lain membicarakan hal ini terlebih dahulu. Oke, baiklah Bung. Kami mengerti. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan usulan kami, Bung. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Saya terus menunggu seperti ini, Bung. Jepang adalah penjajah dan India telah menyerah kepada Sekutu. Mengapa kita harus menunggu terus-menerus? Kemerdekaan harus kita perjuangkan dengan tangan kita sendiri. Tidak perlu bantuan Jepang. Saya tidak mengerti mengapa Bung Karno dan Bung Hatta tetap mempercayai dari Jepang. Tapi kekalahan mereka sudah terlihat jelas. Benar, kita harus melakukan sesuatu. Tidak bisa kita mempercayai janji Jepang selamanya. Tidak dengan semua perbuatan dan penderitaannya yang sudah mereka lakukan kepada kita. Saya sebenarnya berpikir, bagaimana jika kita mengasihkannya saja Bung Karno dan Bung Hatta ke daerah yang jauh. Kita sangat membutuhkan mereka berdua untuk membaca proklamasi ini. Tapi kita juga tidak bisa harus menunggu lagi. Singkan, saya setuju kawan, tapi kemana kita akan membawa mereka? Mereka adalah tokoh penting negara kita. Kawan, kita tidak bisa sembarangan. Keselamatan mereka tetap harus diamankan. Bagaimana kalau mereka sendok? Jepang itu cukup jauh dari dengan Jepang. Hubungan antara peta Jakarta dan peta di sana juga baik. Jadi keselamatan kita bisa terjamin jika kita bisa bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke sana. Yang bagus, Bung. Sebaiknya kita segera mempersiapkan apa-apa saja yang harus kita lakukan. Kita akan langsung berangkat ke Rengas Dengklok malam ini. Lebih cepat kita berangkat lebih baik. Baik. Tokoh tersebut ke Rengas Dengklok
agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut pada malam hari. Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan pejuang. Karena Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1946. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. jadi izinkan kami membawa Bung Karno ke Rengas Dengklok. Baik. Permintaan maaf terus terucap. Soekarno-Hatta menatap Iba. Mereka mengerti maksud dan tujuan ketiga orang itu. Meski tak dipungkiri, kekecewaan terlihat jelas dari mata mereka. Sudahlah. Lebih baik kita bahas saja langkah selanjutnya. Mungkin memang sudah ditetapkan kalianlah yang akan membuka jalan untuk proklamasi ini, ujar Bung Karno membesarkan hati. Diskusi berlanjut. Pembicaraan penulisan proklamasi sudah ditetapkan atas usulan Muhammad Hatta. Laksamana Maeda akan menjadi orang yang akan mereka datangi. Empati yang tulus menjadi dasar keputusan ini. Apa yang kalian butuhkan dariku? Biar aku membantu apa yang aku bisa. Bisakah kau menyediakan jamuan untuk para tamu-tamu kehormatan ini? Terima kasih atas kemurahan hatimu untuk membantu kami, Maida. Izinkan kami untuk menjelaskan situasi saat ini. Kami telah menyusun rancangan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kami membutuhkan tempat tinggal agar kami amal menulis ulang naskah proklamasi kami. Bu Sayuti akan mengetikkan untuk kami. Jadi Tuan tidak perlu repot-repot. Dengan Tuan bersedia meminjamkan rumah saja sudah sangat membantu untuk kami. Aku mengerti. Aku kagum dengan semangat juang kalian. Semoga apa yang kalian usahakan memiliki hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih, Maida. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Menjadi tulisannya akan menjadi bukti kemerdekaan. Cari kertas yang akan terus dibanggakan oleh generasi penerus bangsa. Segenap perasaan, pikiran, dan perjuangan para pahlawan ditumpahkan sepenuh hati. Berlatarkan rumah Maeda, sosok Jepang dengan empatinya kepada Indonesia. Singkat namun penuh makna, sederhana tapi penuh air mata dan pengorbanan. Proklamasi dibacakan, sang saka merah putih dikibarkan. Jahitan Ibunda Fatmawati mewakili kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Kepada Bung Sayuti, terima kasih atas dedikasi untuk tulisan ini. Kepada para pahlawan, kami kenang selalu peristiwa bersejarah yang sudah kalian ciptakan. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau pula yang mewakili semangat rakyat sejak awal perjuangan. Dan saya juga ajukan kepada Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Keduanya adalah pasangan yang seimbang pemikiran dan laksananya. Setuju. Demi efisiensi dan legitimasi, kita tetapkan melalui aklamasi. Adakah yang tidak setuju? Setuju! Terima kasih atas pertanyaan ini. Saya dan Muhatta akan menjalankan amanah rakyat dengan sebaik. Lalu bagaimana dasar negara kita? Sudah saatnya Pancasila
sebagai ideologi negara. Naskah Pancasila telah disusun dalam Piagam Jakarta, tapi perlu sedikit penyempurnaan agar seluruh rakyat, termasuk warga di Pulau Jawa, merasa terwakili. Benar, merasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kita undang agar tidak memecah persatuan. Maka Pancasila kita tetapkan sebagai 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah kita sepakat mengesahkan Pancasila ini sebagai dasar negara? Sepakat! Presiden dan wakil presiden sudah ditetapkan, tapi bagaimana kita menjabati rakyat sebelum ditunjukkan EKS? Kita berkomputer Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan legislatif sementara mewakili rakyat dari berbagai daerah. Dan jangan lupa kementerian-kementerian. Kita butuh departemen dalam negeri, luar negeri, pertahanan, pendidikan, dan lainnya. Baik, maka kita bentuk 12 departemen negara dan 1 menteri negara. Calon-calon nama menteri akan kita tetapkan segera. Saudara-saudara, hari ini kita telah menetapkan Fondasi Republik Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, Dasar Negara Pancasila, Komite Nasional, dan Departemen Negara. Mari kita jaga republik ini bersama, karena perjuangan kita baru saja dimulai. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, mereka pun memutuskan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Jalan ke depan, jalan. Hadap kiri, hadap kanan, gerak. Kencang. Lapor, bendera, siap. Kepada sang sangka bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Since the